Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas ciri-ciri pinjol yang kemungkinan besar akan dicabut izinnya oleh OJK. Jadi cek pinjol kalian masing-masing ya. Simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, pertumbuhan industri finansial teknologi atau fintech, khususnya pinjaman online alias pinjol, telah menjadi tren di masyarakat nih. Sebagian besar masyarakat saat ini memanfaatkan pinjaman online alias pinjol. Dan terbukti terdapat banyak aplikasi pinjol yang beroperasi saat ini, baik yang legal ataupun yang ilegal. Nah, di Indonesia, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor ini. Nah, belakangan ini OJK telah mengambil langkah tegas untuk mencabut izin beberapa pinjol yang sebelumnya diakui sebagai legal nih. Nah, keputusan ini diambil oleh OJK karena menumbuhkan sejumlah pelanggaran dan ketidakpatuhan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi, bagi mereka yang saat ini menggunakan aplikasi pinjol, sangat disarankan untuk berhati-hati. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa ciri-ciri pinjol yang legal namun berpotensi akan dicabut izinnya. Nah, apa saja kan ciri-ciri tersebut? Jadi simak video ini sampai habis. Nah, yang pertama adalah pinjol dengan pertumbuhan bisnis yang tidak sehat. Nah, maksudnya beberapa pinjol yang diakui legal terdapat dalam praktik bisnis yang tidak sehat nih, seperti menerapkan suku bunga yang tidak wajar dan memberlakukan biaya tersembunyi yang memberatkan konsumen. Nah, di sini OJK memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan bahwa bisnis fintech beroperasi dengan integritas dan transparansi. Nah, sebagai pengawas, OJK perlu melakukan tindakan tegas terhadap pinjol yang tidak mematuhi standar etika bisnis yang sehat. Nah, pihak OJK juga perlu secara aktif mengawasi praktik pinjol ini untuk mencegah terjadinya kerugian pada konsumen. Oke, selanjutnya, yang kedua adalah pinjol yang melanggar privasi dan keamanan data. Nah, OJK telah mencabut izin beberapa pinjol yang sebelumnya diakui legal karena terbukti melanggar privasi dan keamanan data nasabahnya. Nah, dalam era digital ini nih, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Jika suatu perusahaan pinjol tidak mampu menjamin keamanan data nasabahnya, OJK memiliki alasan yang kuat untuk mengambil tindakan tegas. OJK juga bertindak sebagai wakil kepentingan konsumen dan kewajiban mereka adalah memastikan bahwa perusahaan fintech menjaga privasi serta keamanan data secara sungguh-sungguh. Tindakan keras seperti pencabutan izin ini merupakan langkah yang diambil untuk menegaskan kepentingan standar keamanan data dalam industri pinjol. Oke, selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga adalah pinjol yang melakukan penagihan tidak etis. Beberapa pinjol terbukti terlibat dalam praktik penagihan yang tidak etis, seperti ancaman dan intimidasi terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Nah, OJK menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan etis terhadap konsumen. Nah, praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti penagihan yang tidak etis menjadi dasar utama dalam keputusan pencabutan izin usaha pinjol itu tersebut. Ya, jadi sini jelas ya. Nah, jadi OJK berkomitmen untuk menjaga hak-hak konsumen dan berikan sanksi kepada pinjol yang tidak mematuhi prinsip-prinsip etika dalam melakukan penagihan. Nah, pencabutan izin merupakan langkah tegas sebagai bentuk penegakan aturan yang berlaku guna melindungi kepentingan konsumen. Semoga aja seperti itu. Oke, selanjutnya, ciri-ciri yang keempat adalah pinjol yang tidak patuh terhadap aturan OJK. OJK menetapkan aturan dan pedoman yang wajib diikuti oleh semua perusahaan pinjol. Nah, beberapa dari mereka yang kehilangan izin dapat dikaitkan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan OJK. Aturan-aturan ini mencakup persyaratan seperti memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen, serta mematuhi batasan suku bunga yang telah ditetapkan. Nah, jadi bagi pinjol yang tidak mematuhi aturan-aturan ini, berisiko kehilangan izin dari OJK. Keberlanjutan operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pinjol ini sangat bergantung pada ketaatan mereka terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Oke, selanjutnya yang terakhir yang kelima adalah pinjol dengan keluhan konsumen yang meningkat. Jadi gini, peningkatan jumlah keluhan konsumen menjadi indikator penting bagi OJK. Jika pinjol yang diakui legal menerima banyak keluhan terkait dengan praktik bisnis yang merugikan konsumennya, nah OJK akan melakukan penyelidikan yang akan mendalam.
Nah, dalam kasus ini di mana ditemukan pelanggaran seriusnya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan pelindungan konsumen. OJK dapat mengambil tindakan tegas, termasuk mungkin pencabutan izinnya, ya. Dengan demikian, keluhan konsumen menjadi suatu aspek yang diawasi secara ketat oleh OJK. Dan tindakan penjagaan serta penegakan hukum akan diambil untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan konsumen nasabah pinjol. Nah, oke, jadi begitu teman-teman ya. Ada 5 ciri pinjol legal, namun berpotensi untuk dicabut izinnya. Kalian cek aja pinjolnya masing-masing. Oke, jadi ciri-ciri yang pertama adalah satu, pinjol dengan pertumbuhan bisnis yang nggak sehat nih. Terus yang kedua adalah pinjol yang melanggar privasi dan keamanan data. Yang ketiga adalah pinjol yang melakukan penagihan tidak etis. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pinjol yang tidak patuh terhadap aturan OJK. Nah, terus ciri-ciri yang terakhir yang kelima adalah pinjol dengan keluhan konsumen yang meningkat. Nah, jadi itu ya teman-teman, ada 5. Singkat saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.